Baik, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, selamat berjumpa kembali untuk sesi perkuliahan online kita hari ini. Dan sebagaimana biasa, kita akan mengawali sesi perkuliahan kita hari ini di dalam doa. Namun sekali lagi, saya rindu kita semua mahasiswa, ya, di rumah masing-masing, kita bersama-sama menaikkan satu pujian sukacita pada Tuhan sebelum kita membuka di dalam doa untuk sesi perkuliahan kita hari ini. Pujiannya adalah Yesus jalan kebenaran dan hidup. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu menaikkan syukur dan terima kasih kami ya Tuhan, atas pimpinan penyertaan-Mu sepanjang hari ini dalam kami melaksanakan tugas, aktivitas, pekerjaan dan pelayanan kami. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang kami nikmati, baik secara jasmani dan rohani, dan secara khusus terima kasih Tuhan kembali mempertemukan kami dalam perkuliahan online hari ini. Karena itulah Tuhan, sebelum kami memulai seluruh rangkaian sesi perkuliahan online kami hari ini, mohon kiranya Tuhan menolong kami, memberkati kami dengan berkat kekuatan dan kesehatan yang daripada-Mu, sehingga kami dapat mengikuti perkuliahan ini dengan baik
Dan pada akhirnya melaluinya ya Tuhan banyak hal yang kami peroleh, dan biarkanlah semuanya itu kami persembahkan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu dari awal pertengahan pada akhirnya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, saudara, kita akan lanjutkan pembahasan terakhir untuk materi sosiologi, khususnya bab 2 yang berhubungan dengan konsep dalam ilmu pengetahuan sosiologi ya. Pada bagian yang pertama, hari Senin kemarin kita sudah membicarakan 3 konsep, yaitu proses sosial, atau istilah yang lain interaksi sosial, kelompok sosial, lalu yang terakhir adalah lembaga kemasyarakatan. Dan hari ini kita akan menyelesaikan semua dari ke-7 konsep, dan masih 4 yang tersisa. Jadi hari ini saya akan menyelesaikan semua konsepnya, yaitu yang berhubungan dengan yang pertama stratifikasi sosial, masyarakat dan kebudayaan, lalu perubahan sosial, dan yang terakhir nanti adalah kekuasaan dan wewenang. Jadi sekali lagi materinya cukup banyak, dan saya mempersingkat ya sedemikian rupa supaya tidak terlalu menghabiskan banyak waktu dan fokus kepada studi kasus ya yang ada. Baik, kita langsung saja yang di bagian yang kedua ini untuk pertemuan membahas bab 2 ya. Kita masuk ke konsep yang keempat yang kita sebut dengan stratifikasi sosial ya, atau dengan kata lain kelas atau tingkatan sosial ya. Apa konsepnya atau definisinya ya? Ini saya ambil dari bukunya Sujono Sukanto yang mengutip pendapatnya Patirim A. Sorikin ya, mengatakan bahwa stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarkis yang menunjukkan perbedaan ini, perbedaan hak, perbedaan kewajiban, perbedaan tanggung jawab, dan nilai-nilai dalam masyarakat. Jadi itu pengertiannya atau definisi atau konsep dari stratifikasi sosial. Nah, ada 2 sistem lapisan masyarakat ya yang yang dalam studi sosiologi, yaitu yang pertama yang sistem yang bersifat tertutup atau dalam bahasa Inggrisnya closed social stratification, di mana ciri dari yang bersifat tertutup ini, sistem lapisan masyarakat, orang sulit berpindah dari lapisan yang satu ke lapisan yang lainnya, baik ke atas ke lapisan yang lebih tinggi maupun ke bawah lapisan yang lebih rendah. Ya, jadi sesuai dengan definisi tadi, kalau saudara masih ingat, itu adalah pembedaan penduduk atau masyarakat dalam kelas-kelas secara bertingkat ya. Jadi itulah sebabnya yang bersifat tertutup ini, jadi yang bertingkat itu dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas ya. Jadi yang bersifat tertutup itu yang dari atas tidak bisa ke bawah, dan yang ke bawah tidak bisa ke atas, itu maksudnya. Itu yang bersifat tertutup, sistem lapisan masyarakat itu. Nah, contohnya ya, karena kita ada di Bali, saya ambil contoh ya sistem kasta yang ada di masyarakat Bali ya, dan juga India mungkin ya. Seperti ada Brahmana untuk golongan pendeta, kemudian Ksatria untuk bangsawan dan tentara, Vaisya untuk pedagang, dan Sudra untuk rakyat jelata. Ini adalah kasta yang kita sebut dengan kasta yang ada di Bali sekarang ini, dan tentunya yang kasta yang paling tertinggi itu adalah
Brahmana, lalu di bawahnya Ksatria, dan yang paling rendah adalah Sudra. Jadi maksudnya bahwa orang tidak bisa, ini sistemnya tertutup. Jadi orang tidak bisa pindah dari Sudra ke Ksatria atau apalagi ke Brahmana, tidak, dan sebaliknya dari Brahmana bisa langsung pindah ke Vaisya atau ke Sudra, karena ini sifatnya tertutup dan sistemnya adalah sistem tradisional, itu berdasarkan kasta ataupun keturunan seseorang. Tapi ada yang kedua yang bersifat terbuka, itu kebalikan dari yang bersifat tertutup tadi. Ini kebalikannya itu adalah masyarakat berkesempatan untuk naik lapisan, ataupun juga sebaliknya untuk bisa turun lapisannya masyarakat. Nah, contohnya karena jabatan tertentu. Jadi karena seorang yang karena jabatan dia bisa menduduki lapisan masyarakat yang lebih tinggi sebelumnya. Karena kekayaan orang juga sama. Lalu karena pendidikan, jadi orang bisa berpindah dari lapisan ke bawah ke atas dan sebaliknya oleh karena hal-hal seperti ini. Lalu menurut Sujono Sukamto, dasar stratifikasi sosial bisa bermacam-macam. Misalnya dasarnya untuk membedakannya, yaitu itu bisa karena pakai ukuran kekayaan. Kalau pakai ukuran kekayaan, itu ada kelas kaya, menengah, dan miskin. Dan itulah sebabnya kalau dasarnya ukuran kekayaan, yang kaya adalah stratifikasinya lebih tinggi daripada yang menengah dan yang miskin, dan sebaliknya. Lalu ada ukuran kekuasaan. Kalau ukuran kekuasaan yang dipakai, maka penguasa itu menduduki kelas yang atas atau lapisan yang paling atas. Nah, itulah sebabnya pejabat-pejabat yang mempunyai kedudukan di dalam sistem pemerintahan yang formal maupun yang non formal itu biasanya dihormati karena mereka dianggap sebagai kelas yang atas dalam stratifikasi sosial itu sendiri. Lalu ukuran kehormatan, misalnya dalam masyarakat tradisional. Jadi kepala suku misalnya ya, yang tradisional itu. Lalu yang tadi kasta, sistem kasta tadi. Jadi yang Brahmana otomatis dia menduduki kelas yang atas, yang tertinggi. Lalu ukuran ilmu pengetahuan. Jadi kalau ukuran ilmu pengetahuan ada kelas terpelajar dan kelas tidak terpelajar. Jadi atau dengan istilah kaum intelektual ya. Jadi yang terpelajar itu menduduki kelas yang atas. Itulah sebabnya kenapa orang tua ingin menyekolahkan anaknya tinggi-tinggi, itu salah satu di masyarakat manapun di Indonesia secara khusus itu dipakai untuk mengukur stratifikasi sosial masyarakat itu sendiri. Jadi kalau anaknya berpendidikan berarti dia akan menduduki kelas yang teratas dalam ukuran pengetahuan dan pendidikan itu sendiri. Baik, saya langsung saja kita akan melihat contoh kasus yang berhubungan dengan stratifikasi sosial ya, secara singkat tentunya ya. Ini kasusnya. Pada gereja-gereja Kristen tertentu, posisi sebagai pemimpin, yaitu pendeta atau gembala, tidak bisa diperoleh begitu saja. Jika seorang pendeta mangkat atau meninggal, akan diteruskan oleh istrinya dan kemudian anaknya. Sekalipun ada orang lain yang lebih berpotensi di gereja itu, tidak bisa menggeser posisi anak pendeta begitu saja. Jika ada jemaat yang ingin menjadi pendeta, maka ia harus membuat gereja baru di luar gereja di tempat mana ia berjemaat. Jadi ini kajian sosiologisnya. Kasus ini merupakan kasus yang berkaitan dengan konsep stratifikasi sosial. Ya, gereja tersebut yang tadi itu memiliki sistem lapisan
pelapisan sosial yang tertutup, yang kalau yang tadi, yang kasusnya tadi ya, dalam komunitas sosial gereja, di mana sulit terjadi mobilitas sosial secara vertikal seperti dalam sistem kasta. Itu hampir sama ya. Jadi dari atas tidak bisa ke bawah, dari bawah tidak bisa ke atas tadi. Status sebagai pendeta atau pemimpin rohani dianggap sebagai sebuah ascribed atau status, yaitu ascribed status, yaitu status yang dimiliki secara keturunan, seperti halnya menjadi raja karena anak seorang raja. Padahal di dalam Alkitab dikatakan bahwa pemimpin adalah pilihan Tuhan, diangkat oleh Tuhan sendiri. Ya, jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya sekali lagi kalau kita mau diskusikan sedikit kasus ini, sebenarnya menarik kalau kita bertemu secara langsung bersama-sama untuk mendiskusikan kasus ini. Tapi secara singkatnya atau secara globalnya saya mau sampaikan kepada saudara bahwa saudara perlu ingat bahwa yang di awal waktu kita membahas bab 1, salah satu atau yang paling terakhir ciri khas dari ilmu pengetahuan sosiologi, ciri dan hakikat dari ilmu sosiologi yang kemarin saya munculkan dalam kuis itu, yang terakhir itu adalah non-etis. Non-etis itu tidak mempersoalkan baik dan buruknya. Ya. Tapi salah satu kasus yang saya angkat ini bukan bertujuan untuk mempersoalkan baik buruknya ya, bukan itu tujuannya. Supaya kita belajar apa yang kita harus lakukan, apa yang kita harus persiapkan kalau kita berada di dalam sistem kepemimpinan ini, dalam kepemimpinan yang sifatnya tertutup ya, seperti pada kasus ini ya, di mana posisi sebagai pemimpin pendeta gembala tidak bisa diperoleh begitu saja. Jadi kalau ada pendetanya meninggal, itu akan diteruskan oleh istrinya, dan kemudian kalau istrinya juga sudah meninggal diteruskan oleh anak dan seterusnya dan seterusnya dalam kasus ini. Jadi, dan memang pada faktanya ada sistem kepemimpinan gereja yang seperti itu, dan kita tidak mempersoalkan itu baik atau tidak baik itu ya, bukan itu poin saya yang saya mau diskusikan di sini. Yang saya mau diskusikan di sini adalah untuk kita belajar. Jadi sebagai seorang pemimpin gereja, kalau kita berada dalam sistem kepemimpinan gereja yang seperti itu, ya, maka kalau kita sadar, kalau kita sadar bahwa kalau kita meninggal dunia misalnya, lalu yang akan meneruskan pelayanan itu adalah orang-orang yang ada dekat dengan kita atau keluarga kita, seperti misalnya istri atau anak-anak, maka tugas saya sebagai seorang gembala harus mempersiapkan mereka. Itu yang paling penting, itu poinnya. Jadi harus dipersiapkan dari dini, ya, sedini mungkin. Supaya apa? Supaya tidak terjadi ya nanti kesenjangan kepemimpinan setelah yang bersangkutan tidak ada dan meninggalkan pelayanan itu, dan pelayanan itu pada akhirnya tidak terurus dengan baik. Seringkali itu terjadi, saudara, dalam kepemimpinan gereja. Itulah sebabnya kalau saudara belajar teologi kepemimpinan gereja itu, seorang pemimpin yang berhasil itu dikatakan adalah seorang pemimpin yang melahirkan pemimpin. Pemimpin yang berhasil itu adalah pemimpin yang bisa melahirkan
seorang pemimpin. Jadi kalau saudara sebagai pemimpin bisa melahirkan seorang pemimpin, maka saudara disebut sebagai pemimpin yang berhasil. Ya, saya kira itu saja, karena waktunya tidak begitu banyak, biarlah ini menjadi berkat bagi saudara dan saya, dan kalau ada pertanyaan mengenai kasus ini bisa ditanyakan lewat WA. Ya, baik, sekarang kita lanjutkan konsep yang kelima, yaitu masyarakat dan kebudayaan. Ya, apa definisi dari kebudayaan terlebih dahulu ya, baru nanti kita akan lihat masyarakatnya ya. Jadi ini definisi yang umum ya, yang kalau saudara belajar ilmu budaya dasar mungkin juga akan mendapatkan definisi ini, karena ini definisi yang secara umum yang dipakai dalam mendefinisikan kebudayaannya. Jadi ini sosiolog Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi ya, yang terkenal ya, mendefinisikan kebudayaan sebagai hasil karya, rasa, dan cipta manusia. Lalu dijelaskan yang karya itu menunjuk pada teknologi dan budaya materi. Ya, yang nanti kita akan lihat contohnya yang dibuat dan dikembangkan manusia, itu karya. Kemudian yang berhubungan dengan rasa. Jadi rasa itu menunjuk pada jiwa manusia yang menghasilkan nilai-nilai agama, ideologi, dan seni. Nah, saudara masih ingat jiwa itu terdiri dari 3 ya, pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi melalui pikiran manusia, kehendak manusia menghasilkan ini ya, dan perasaan manusia menghasilkan nilai-nilai agama, ideologi, dan seni. Lalu yang terakhir cipta. Cipta itu menunjuk pada ilmu pengetahuan ilmiah ya, yang bersifat ilmiah, yang dikembangkan manusia yang rasional, yang sifatnya rasional. Rasional itu artinya yang bisa diterima dengan akal, akal sehat manusia. Jadi itulah sebabnya sekali lagi penelitian yang ilmiah itu penelitian yang mengikuti kaidah-kaidah ilmiah, yang tentunya yang harus masuk akal, bukan bersifat spekulatif gitu ya. Lalu masyarakat, nah, tadi kebudayaannya, sekarang masyarakat adalah orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Nah, ini karena dikaitkan ya. Lalu tidak ada masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan. Jadi tidak ada masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan. Lalu tidak ada kebudayaan sebaliknya tanpa masyarakat. Jadi karena antara masyarakat dan kebudayaan itu saling terkait satu dengan yang lain, maka kedua-duanya itu saling melengkapi keberadaannya itu sendiri. Nah, itulah sebabnya kalau kita bicara masyarakat dan kebudayaan yang dimulai dari manusia sebagai makhluk individu, saudara perhatikan ini manusia sebagai makhluk individu, lalu mereka berhimpun ya sebagai makhluk sosial ya, manusia sebagai makhluk sosial, lalu mereka berkumpul bersama dalam waktu yang lama menjadi sebuah masyarakat. Lalu dalam waktu yang lama itu masyarakat itu menghasilkan yang namanya kebudayaan atau budaya. Nah, kalau ruang lingkup dari pembahasan mengenai kebudayaan ini ada 8 ini, yang ini secara detail dibicarakan di dalam ilmu pengetahuan, ilmu budaya dasar itu yang saya singgung tadi ya. Tapi kalau sosiologi hanya mengambil ini yang berhubungan dengan unsur budaya dan yang berhubungan dengan kepribadian, perilaku, dan budaya. Jadi 3 dan 6 ini saja yang diambil jadi bahan kajian dari sosiologi ketika berbicara soal kebudayaan itu sendiri. Nah,
Kalau kita bicara soal ini, unsur daripada kebudayaan tadi yang merupakan yang salah satunya adalah yang berupa benda, ya. Dalam hal ini yang berkaitan dengan teknologi, ya. Jadi ini ada pertanyaan, apa penemuan paling luar biasa di era sekarang ini berkaitan dengan karya yang menunjuk kepada teknologi dan budaya materi yang bersifat materi tadi, ya, yang dibuat dan dikembangkan oleh manusia. Ini biasanya saya diskusikan juga di kelas, ya. Apakah pesawat, apakah mobil, apakah komputer, atau apakah televisi? Ya. Ternyata tidak, ya. Jadi ya, penemuan manusia yang paling penemuan yang paling luar biasa di era sekarang ini ternyata bukan 4 hal ini, bukan pesawat, bukan mobil, bukan komputer, bukan televisi. Tapi katanya penemuan yang paling luar biasa di era sekarang ini adalah handphone. Ya, mengapa? Ini alasannya. Ya, alasannya karena handphone, ya, dengan adanya handphone sedikit demi sedikit melenyapkan televisi. Sekarang orang bisa nonton TV melalui handphone. Ya, handphone bisa melenyapkan arloji. Sekarang sudah jarang kita orang pakai arloji di tangan karena orang bisa lihat jam di HP. HP bisa melenyapkan radio dan tape recorder, ya, karena orang bisa mendengarkan lagu dan mendengarkan radio lewat HP. HP bisa melenyapkan kamera, ya, kamera atau dulu yang kita sebut tustel, ya. Ya, sekalipun sekarang ada, tapi tidak begitu diminati orang karena HP sudah ada kameranya. HP bisa melenyapkan koran dan kalender. Saudara bisa baca berita lewat HP, lihat kalender di HP. Lalu HP bisa melenyapkan kartu ATM juga, ya, katanya. Ya, sekarang dengan mobile banking orang bisa transaksi lewat HP dengan kemajuan teknologi. Itulah alasannya kenapa dikatakan bahwa penemuan yang paling mutakhir hari ini, yang paling luar biasa. Nah, ini yang menarik. Yang akan datang HP akan melenyapkan apa lagi? Gitu. Ini sindiran, ya. Ya, yang akan datang HP bisa melenyapkan mata Anda, HP bisa melenyapkan kesehatan Anda, HP bisa melenyapkan waktu berharga Anda, HP bisa melenyapkan masa depan Anda, HP bisa melenyapkan keimanan Anda. Ya. Jadi ini biasanya saya pakai diskusi untuk mengingatkan kita, ya, untuk kita berhati-hati dalam menggunakan teknologi yang dinamakan dengan HP. Ya, karena dari sisi positif dan negatifnya tentu punya, ya, itu ada. Tergantung bagaimana kita memanfaatkannya itu sesuai dengan tujuan itu diciptakan atau ditemukan alat komunikasi itu. Jangan sampai itu justru, ya, ini yang terjadi, ya, menyelenyapkan waktu berharga kita dengan keluarga. Ya, saudara sudah tahu sekarang, ya, fenomena orang dalam satu keluarga masing-masing sibuk dengan HP-nya sehingga tidak ada keakraban di antara keluarga itu ketika waktu bersama. Ya, nah ini lagi, ini yang saya dapatkan waktu saya mengikuti seminar Dr. Andi, ya. Dia mengatakan bahwa penemuan produk komunikasi media sosial, ya, penemuan, ya. Amerika menemukan atau punya Facebook, WhatsApp yang kita pakai itu, lalu Twitter. Lalu katanya Korea Selatan punya Line, ya, itu aplikasinya. Kalau Cina punya namanya WeChat. Kalau Jepang yang menemukan itu adalah, yang ditemukan oleh Jepang adalah Skype. Jadi Skype, ya. Lalu pertanyaannya, Indonesia punya apa, ya? Indonesia punya apa, ya? Kalau Amerika punya Facebook, WhatsApp, Twitter, Korea punya Line, Cina punya WeChat,
Jepang punya Skype, lalu Indonesia punya apa? Dia bercanda, dia bilang Indonesia punya waktu banyak untuk pakai semuanya itu. Jadi Indonesia punya waktu yang banyak ya, orang Indonesia punya waktu yang banyak untuk gunakan semua itu, katanya. Ya itu candaannya untuk kita berhati-hati menggunakan penemuan teknologi yang luar biasa di akhir-akhir ini, supaya itu justru tidak berimbas kepada hal-hal yang negatif di dalam kehidupan kita. Nah, itu budaya yang berhubungan dengan teknologi. Tapi budaya yang berhubungan dengan perilaku ya, perilaku dan kepribadian. Ya. Hubungan kepribadian, perilaku dan kebudayaan. Jadi kalau saudara perhatikan bagan ini hampir sama dengan yang kemarin ya, bagan siklus, tesis, antitesis dan sintesis ya. Tapi ini saya pakai juga untuk menggambarkan bagaimana kepribadian seseorang itu terbentuk ya, terbentuk. Jadi terbentuknya kepribadian seseorang itu, jadi kalau saudara perhatikan siklus ini adalah kepribadian, ini perilaku, ini kebudayaan atau yang saya pakai istilah kebiasaan orang ya. Jadi perilaku seseorang itu atau tindakan seseorang itu merupakan wujud konkret dari kepribadiannya. Jadi seperti apa orang itu, seperti apa kepribadian orang itu dapat diamati, dapat dilihat dari tindakan dan perilakunya. Ya, siapa dia? Ya, itu seperti apa orang itu? Kita dapat menilai dia ketika kita melihat bagaimana dia bertindak dan bagaimana dia berperilaku. Lalu perilaku atau tindakan yang terus-menerus itu lama-lama akan menjadi kebiasaan atau akan menjadi budaya atau membudaya di dalam kehidupan seseorang. Ya, perilaku yang terus-menerus diulang, yang dilakukan secara terus-menerus akhirnya menjadi kebiasaan orang itu dan menjadi kebudayaan dia atau menjadi budaya bagi dia. Lalu kebiasaan tadi yang terus-menerus dilakukan juga akan membentuk kepribadiannya menjadi seperti apa dia, karena dimulai dari sebuah kebiasaannya. Nah, itulah sebabnya kalau biasanya saya mendiskusikan ini bagaimana kita mengubah perilaku, kebiasaan dan kepribadian seseorang. Jadi dari mana kita memulai? Kalau kita memperhatikan lingkaran ini, dari mana saja bisa. Ya, karena ini merupakan siklus yang saling terkait satu dengan yang lain. Ya, kalau kita mau mengubah perilaku kita, ya, perilaku yang lama kita tinggalkan, lalu kita ganti dengan perilaku atau tindakan yang baru, yang terus-menerus kita akan lakukan, maka lama-lama itu menjadi sebuah kebiasaan yang baru, ya, atau budaya yang baru, kebiasaan yang baru dalam kehidupan kita. Lalu kebiasaan yang baru itu, yang terus-menerus kita lakukan, lama-lama akan membentuk kepribadian kita yang baru, ya, kepribadian kita yang baru. Jadi kalau kita mulai dari sini, prinsipnya sama juga kalau kita mulai dari kebiasaan. Kalau kita mulai dari kebiasaan kita misalnya tadinya malas, lalu kita ubah dengan kebiasaan yang lain, ya, yaitu rajin, maka ya kebiasaan yang terus-menerus kita, yang terus-menerus, yang tadinya malas menjadi rajin, maka itu akan membentuk kepribadian kita yang baru. Kepribadian kita bukan lagi orang yang malas, tetapi menjadi orang yang rajin. Ya, karena sudah dimulai dari kebiasaan itu. Dan seterusnya juga, karena kepribadian kita sudah berubah, bukan orang yang malas tapi orang yang rajin juga, maka tindakan kita akan berubah juga, melakukan hal-hal yang dianggap orang rajin, bukan lagi melakukan hal-hal yang dianggap orang
malas. Jadi itu biasanya diskusinya dalam bagaimana memutus rantai perilaku, kebiasaan dan kepribadian yang buruk yang seringkali menjadi masalah dalam kehidupan sosial masyarakat itu sendiri. Ya, baik saudara, untuk konsep masyarakat dan kebudayaan saya tidak membahas studi kasusnya, dan sebenarnya saya sudah siapkan itu untuk jadi tugas mandiri mahasiswa ya. Tapi karena hari Senin besok nanti pada pertemuan terakhir saudara harus mengikuti ujian akhir kuliah, jadi biar saudara fokus untuk mempersiapkan untuk ujian akhir kuliah nanti, jadi saya batalkan untuk tugas mandiri itu. Jadi tidak ada tugas mandirinya juga untuk kali ini ya. Sekalipun tadinya saya persiapkan untuk itu studi kasus itu. Jadi saudara yang ingin tahu studi kasus tentang masyarakat dan kebudayaan bagi mahasiswa reguler pagi yang punya diktat bisa belajar mandiri, lihat di diktat. Kemudian saudara yang mahasiswa yang reguler malam yang tidak punya diktat, saudara bisa studi mandiri, searching di internet, coba melihat studi kasus yang berhubungan dengan studi kasus sosiologi ya, yang berhubungan dengan masyarakat dan kebudayaan. Itu banyak di situ yang saudara bisa belajar seperti apa kajian sosiologisnya ya. Nah, itulah sebabnya saya langsung saja ke materi berikutnya. Yang keenam, konsep yang keenam yaitu perubahan sosial ya. Perubahan sosial. Ya, manusia adalah ya merupakan makhluk yang dinamis yang tiap saat selalu mengalami perubahan ya. Jadi manusia itu disebut sebagai makhluk yang dinamis ya, yang selalu tiap saat mengalami perubahan. Perubahan dapat ya terjadi mengenai atau yang berhubungan dengan nilai-nilai sosial, pola-pola perilaku, susunan lembaga kemasyarakatan, kekuasaan dan wewenang, bentuk interaksi sosial, yang semua yang menjadi konsep sosiologi dan lain-lain. Itu bisa menyangkut itu perubahannya. Lalu perubahan itu ada yang cepat, ada yang lambat, ya, tergantung sistem lapisan masyarakatnya tadi yang kita bahas di stratifikasi sosial. Nah, itulah sebabnya perubahan yang cenderung lambat itu seringkali terjadi dalam lapisan sosial yang sifatnya tertutup, ya. Terus lapisan sosial masyarakat yang bersifat tertutup tadi ya, yang kita pelajari, itu perubahan cenderung lambat. Lalu perubahan yang cenderung cepat itu biasanya terjadi di lapisan sosial masyarakat yang bersifat terbuka tadi ya, yang oleh karena faktor pendidikan, kekayaan, dan juga kekuasaan tadi yang kita pelajari tadi, bisa mengubah status sosial seseorang dalam kehidupan sosial masyarakat itu. Itu yang biasa seringkali perubahannya cepat ya. Lalu perubahan itu bukanlah semata-mata satu kemajuan, namun juga satu kemunduran. Jadi perubahan itu maksudnya bisa sesuatu yang mengakibatkan kemajuan, tetapi juga perubahan itu bisa sesuatu yang mengakibatkan kemunduran dalam hal tertentu ya. Kalau kita bicara soal perubahan, bentuk-bentuk perubahan sosial ya, dalam sosiologi, ya, perubahan-perubahan yang terjadi secara lambat dan perubahan-perubahan yang terjadi secara cepat. Itu perubahan secara lambat itu disebut dengan evolusi, adalah perubahan yang bertahap tanpa direncanakan dan tidak perlu sejalan dengan peristiwa yang ada. Lalu perubahan secara cepat itu disebut dengan revolusi, adalah perubahan yang direncanakan atas dasar keinginan bersama. Lalu
eh, dikatakan bahwa perubahan pada satu bidang, ya, satu bidang tertentu itu pasti akan mempengaruhi bidang yang lain. Ya, contohnya ini, perubahan pola komunikasi HP tadi yang kita diskusikan di studi kasus tadi yang ditemukan, ya, yang luar biasa di era sekarang ini. Perubahan pola komunikasi melalui handphone itu dapat merubah perilaku individu dan masyarakat itu sendiri. Jadi itu yang dimaksudkan dengan perubahan pada satu bidang akan mempengaruhi bidang yang lain, ya, itu sendiri. Oke, langsung saja kita akan melihat studi kasusnya, ya, contoh kasus yang berhubungan dengan perubahan sosial, ya. Ini saya ambil kasusnya dari sumber yang lain, ya, dari sumber yang lain, bukan dari diktat. Kalau yang ada di diktat berbeda dengan contoh kasusnya, tapi saya ini ambil yang berhubungan dengan situasi sekarang ini, yaitu yang berhubungan dengan pandemi corona, ya. Ini yang menulis adalah seorang pengajar di Departemen Sosiologi FISIP, ya, Fakultas Ilmu Sosial, FISIP itu Fakultas Ilmu Sosial dan apa yang lupa saya, di Universitas Indonesia, ya. Namanya Evelyn Suliman, ya. Ini yang menulis kasus ini, ya. Kasusnya begini. Untuk mengetahui bagaimana, jadi dia bersama dengan PGI melakukan survei, ya, untuk mengetahui bagaimana umat beragama, khususnya jemaat gereja-gereja Kristen, bersikap dalam situasi pandemi corona. Tim Komisi Penelitian dan Pengembangan atau Litbang PGI, Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia, melakukan survei daring. Jadi survei daring itu survei melalui internet, ya, melalui internet. Survei tersebut berlangsung antara tanggal 28 sampai 31 Maret 2020, ya, pada awal-awal pandemi corona itu di Indonesia secara khusus, ya, mulai, ya, melalui internet dan diikuti, jadi surveinya melalui internet maksudnya, dan diikuti oleh 2.741 responden di seluruh Indonesia yang tersebar dari Sumatera sampai Papua dengan komposisi berimbang laki-laki dan perempuan, ya. Lalu ini 2/3 responden tinggal di Jawa, mayoritas berpendidikan tinggi 86,4% dan berusia antara 30 sampai 59 tahun itu 72,5%. Itu respondennya, ya. Lalu dari survei mayoritas responden 95,5% menyatakan setuju pada praktek ibadah daring. Jadi ibadah daring itu ibadah daring itu ibadah online, ya, lewat YouTube, live streaming dan lain-lain. Mereka setuju. Ini dikemukakan terutama oleh responden yang berusia di atas 45 tahun, lalu tinggal di Jawa dan berpendidikan minimal sarjana. Faktor usia di sini tampaknya memegang peran penting. Boleh jadi segmen responden berusia lanjut merasa entah berisiko tinggi jika keluar rumah atau akan menyita banyak waktu sehingga mereka lebih memilih ibadah daring tadi, ya, ibadah melalui live streaming di internet atau lewat YouTube tadi, ya. Nah ini, lalu sementara itu hanya sebagian kecil 3,9% yang mengatakan bahwa pandemi corona merupakan hukuman dari Tuhan. Yang menarik, pandangan ini lebih banyak dikemukakan oleh mereka yang berusia muda, ya, tinggal di luar Jawa dan berpendidikan paling tinggi setingkat SLTA, ya. Jadi menarik ini surveinya, nanti kita diskusikan. Lalu
Kalangan umat kalangan umat juga cukup patuh pada seruan pemerintah. Lebih dari 3/4 responden, yaitu 79,4%, tidak pernah berkumpul dengan anggota gereja setelah ada himbauan untuk di rumah saja dan jaga jarak. Nah, akan tetapi ada 2,8% responden yang mengaku masih berkumpul dengan anggota gerejanya. Jadi ini yang lebih besar persentasenya yang mentaati dan yang tidak ya. Jumlah ini ditentukan oleh posisi mereka di dalam gereja. Nah, ini yang menarik. Makin tinggi posisinya, misalnya majelis jemaat atau pendeta, maka makin tinggi pula presentasinya yang masih berkumpul sampai saat survei dilakukan. Wah, ini luar biasa ya. Lalu kajian sosiologisnya. Dari hasil survei tampaknya pada tataran umat, proses adaptasi ritual keagamaan dapat diterima tanpa perlu menimbulkan debat teologis yang rumit. Bagi mereka, kerumitan teologis yang kerap mendorong perdebatan panas di kalangan para pemuka agama rupanya dirasa tidak perlu. Ya, model ibadah daring dirasa sudah cukup memadai untuk kehidupan mereka. Jika temuan ini benar, maka setidaknya ada petunjuk terjadi perubahan model keberagaman di masa mendatang. Bentuk-bentuk keberagamaan yang lebih bersifat komunalistik akan makin ditinggalkan, digantikan oleh model yang lebih bersifat personal, individualistik, dan proses perubahan tersebut berlangsung tanpa harus melalui perdebatan teologis yang rumit. Ya, ini menarik juga, saudara juga tentu kalau kita diskusikan ini cukup menarik ya. Jadi baru-baru ini perdebatan, bukan perdebatan ya, mungkin lebih cocok pro dan kontra di kalangan umat Kristen, di kalangan gereja khususnya, dan hamba-hamba Tuhan pada umumnya dalam hal ini pemimpin gereja juga terjadi pro dan kontra tentang himbauan pemerintah ya, yang harus beribadah di rumah ya, dan ada pro dan kontra yang saudara sudah tentu mengikuti pro dan kontra itu di antara kalangan masyarakat Kristen ya, khususnya ya tentang hal itu ya. Tapi ya menarik dari hasil surveinya, memang sekalipun surveinya boleh dikatakan respondennya ya, kalau dilihat dari respondennya terlalu sedikit, tetapi paling tidak ini bagi saya cukup memberikan gambaran tentang bagaimana respon orang Kristen secara khusus ya dalam menghadapi pandemi corona ya saat ini ya. Jadi ada tadi yang menarik itu himbauan ini ya. Jadi lebih dari 3/4 responden tidak perlu berkumpul dengan anggota gereja. Jadi mereka setuju ya artinya ya, dan di rumah saja dan jaga jarak. Tapi ada juga yang 2,8% ya responden ya yang mengaku masih berkumpul dengan anggota gerejanya. Tapi tidak berhenti di situ. Nah, ini jumlah ini ditentukan oleh posisi mereka. Jumlah yang ini ya, yang 79,4 dan 2,8% ini ya ditentukan oleh posisi mereka. Ini kesimpulannya. Makin tinggi posisinya, misalnya majelis jemaat atau pendeta, ya maka makin tinggi pula persentasinya yang masih berkumpul sampai saat survei dilakukan. Tapi justru para pemimpin gereja yang yang tidak menghiraukan himbauan pemerintah itu, mungkin dikarenakan imannya lebih kuat daripada jemaat
biasa yang tidak punya posisi di gereja itu sendiri. Tapi okelah, saudara bisa bisa menganalisa sendiri karena kita tidak punya waktu yang banyak untuk mendiskusikan kasus ini. Dan tentunya saudara sudah banyak belajar tentang hal-hal yang seperti ini. Ya, baik, sampailah kita kepada akhir dari materi pembahasan untuk bab 2 ya, yaitu konsep yang ketujuh, konsep tentang kekuasaan dan wewenang ya. Jadi sekali lagi kalau saudara menyaksikan beberapa penjelasan tadi yang sudah saya sampaikan, saya agak sedikit percepat karena memang tujuannya untuk bisa menyelesaikan ini ya. Dan di terakhir ini ada juga satu studi kasus yang menarik, nanti kita akan lihat bersama-sama menjadi pembelajaran bagi kita ya, untuk kita dapat melihatnya dengan bijak tentang segala sesuatu yang terjadi ya dalam kehidupan pelayanan kita ya, sebagai komunitas Kristen tentunya ya. Baik, konsep tentang kekuasaan dan wewenang seperti biasanya akan kita mulai dari definisi dan juga pengertian tentang kekuasaan dan wewenang ya, yang saya ambil dari, sekali lagi, buku primer yang saya jadikan sebagai buku untuk menyusun diktat ini, menyusun diktat sosiologi ini, yaitu Sujono Sukamto ya. Dia membedakan antara kekuasaan dan wewenang seperti ini. Kekuasaan adalah setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain. Itu yang dimaksudkan kalau didefinisikan kekuasaan itu, dan kalau dibedakan dengan wewenang ya. Jadi kekuasaan sekali lagi adalah setiap kemampuan ya yang dimiliki oleh seseorang tentunya ya untuk mempengaruhi pihak lain. Sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang mendapat pengakuan dari masyarakat luas. Jadi itu wewenangnya. Jadi selain itu berasal dari seseorang dan sekelompok orang, tapi juga harus mendapat pengakuan dari pihak masyarakat. Nah, kalau Max Weber dia mendefinisikan kekuasaan agak sedikit berbeda, mana dia berkata bahwa kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauannya sendiri dengan sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu. Itu definisi dari Max Weber tentang kekuasaan. Kalau dari Miriam Budiarjo, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah lakunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang memiliki kekuasaan ini. Jadi dia mendefinisikan jadi bagaimana seseorang memberikan pengaruh atau influence kepada orang lain supaya apa yang menjadi keinginan atau tujuannya itu ya, tercapai melalui orang itu. Ya, kalau menurut Collins ini ada 3 cara individu atau organisasi tadi ya, dalam mempraktekkan kekuasaan. Yang pertama itu dengan uang. Cara yang pertama yaitu uang, yang menurut Collins ya. Ya, banyak orang terkalahkan karena membutuhkan uang. Jadi kita tahu juga di Indonesia kalau kita bicara soal politik misalnya sedikit, saya tidak tahu banyak tentang politik, tapi saya juga pernah mendengar ada istilah namanya money politik ya, politik uang ya, mana orang-orang
ingin mendapatkan kekuasaan atau jabatan tertentu dengan menggunakan uang. Dan banyak orang oleh karena membutuhkan uang itu akhirnya mau dipengaruhi oleh politikus tersebut ya. Lalu yang kedua juga ada dengan paksaan ya. Banyak orang yang terkalahkan karena ancaman. Jadi diancam ya, diancam. Seperti yang kita sudah ketahui pada zaman Orde Baru, zaman Pak Harto berkuasa. Jadi saudara, itu bukan berita yang asing lagi bagi kita. Kebanyakan orang dipaksa untuk harus memilih sesuatu itu ya, oleh karena kekuasaan yang ada yang dimiliki oleh seseorang. Nah, lalu yang ketiga ini praktek yang ketiga itu membangun solidaritas sosial. Nah, tentu ini yang bagus ya. Langkah ini lebih efektif sebab berhasil membuat individu merasa memiliki identitas. Jadi membangun solidaritas sosial itu sehingga menimbulkan simpati bagi orang lain, itulah yang paling diminati oleh semua orang ya, seperti yang kita ketahui bersama ya, dengan Bapak Presiden kita sekarang ini, Bapak Jokowi, yang oleh karena ya solidaritas sosialnya yang begitu tinggi sehingga dia dikagumi oleh banyak masyarakat Indonesia ya. Jadi tidak heran kalau beliau sampai menjabat sampai 2 periode tentunya ya, oleh karena itu ya, oleh karena hal itu. Ya, baik, langsung saja kita akan melihat kasus yang berhubungan dengan kekuasaan dan wewenang yang seputar kehidupan Kristen ataupun pelayanannya. Ini menarik untuk didiskusikan kasus ini. Ya, saya langsung saja bacakan. Seorang hamba Tuhan yang bernama William Marion Branham ya, ini tahunnya cukup lama ya, adalah seorang penginjil dan juga pengkhotbah kesembuhan ilahi dan pemimpin Kristen yang kontroversial ya, itu menurut catatan Lirdon ya, tahun 1998. Ini halaman 74 sampai 117, banyak sekali halamannya untuk dia mencatatkan riwayat kehidupan William Marion Branham ini ya. Lalu dia mengatakan kampanye penginjilannya sering disertai mujizat kesembuhan yang ajaib ya, William Branham ini ya. Perkataan-perkataan Branham berkualitas atau dalam tanda kutip nubuat ya, atau istilah yang lain pesan Tuhan yang bersifat supranatural itu ya. Jadi perkataan-perkataan beliau. Sayangnya ini pada paruh pelayanannya Branham mengusir Gordon Lindsay, pendampingnya yang adalah seorang ahli teologi. Ia merasa bisa berjalan sendiri karena diberi kekuatan atau urapan oleh Tuhan. Jadi dalam sebelum dia melakukan pengajaran yang menurut ini menurut Lirdons ini kontroversial, itu dia punya seorang teman ya, sekretaris ya, atau apa istilahnya ya, semacam teman sharing ya, Gordon Liston. Tapi dia memecatnya, istilah sini memecatnya pada paruh pelayanannya. Lalu akibatnya nih, namun karena tidak adanya kontrol dari Lindsay, pengajaran Branham menjadi sesat ya, menjadi kontroversi, mungkin lebih cocok gitu ya. Ia bahkan mengajarkan bahwa wanita itu bukan ciptaan Tuhan, melainkan benih dari si ular. Wah, ini ini kontroversi sekali ya, atau setan ya. Benih dari si ular atau setan. Lalu dia berkata gini, wanita harus dihukum
sedangkan pria boleh berpoligami dengan bebasnya. Lalu ini, meskipun sudah sedemikian sesat ya, atau kontroversial, para pengikutnya tetap setia dan fanatik. Ya, pengikut dia banyak yang mengidolakan dia. Nah ini lagi, walau sudah meninggal pada 29 Desember 1965, cukup lama, jasadnya tidak segera ya, dikuburkan karena para pengikutnya yakin kalau Branham akan bangkit kembali menjelang Paskah 1966. Jadi 1 tahun kemudian mereka percaya ya, akan bangkit, dia akan bangkit gitu ya. Ya. Bahkan mereka yakin bahwa pada saat Branham bangkit nanti akan terjadi juga pengangkatan, rapture ya, pengangkatan. Yaitu orang-orang percaya di surga, pengangkatan orang-orang percaya ke surga. Akhirnya karena tidak juga bangkit, ya, Branham dikuburkan ya, pada 11 April 1966. Sampai 1980-an, para Branhamitis, ya, penggemarnya ini maksudnya, pengikutnya, itu tetap selalu mengadakan ibadah Paskah khusus di mana sebagian dari mereka menantikan kebangkitan sang nabi pujaan mereka. Wah, luar biasa ya. Pengaruhnya influensanya terhadap pengikutnya ya. Ini kajian sosiologinya. Kasus Branham dan Branhamitis tadi pengikutnya itu merupakan masalah kekuasaan dan wewenang. Kekuasaan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain sehingga si penguasa mempunyai pengikut banyak. Branham bukan hanya pengkhotbah namun juga pemimpin, penguasa rohani yang mempunyai banyak pengikut setia yang militan. Ya. Kekuasaan terjadi karena ada unsur rasa cinta, rasa takut, kepercayaan, dan pemujaan. Ya. Dalam kasus Branhamitis, unsur-unsur itu terjadi dan berkembang secara ekstrim. Ini ya, rasa cinta, rasa takut, mungkin juga kepercayaan juga dan pemujaan juga ada di situ. Lalu wewenang yang dimiliki Branham adalah wewenang karismatis, ya, di mana para pengikutnya percaya bahwa Branham mempunyai wahyu dan otoritas supranatural dari Tuhan. Hal itu sama seperti kasus penduduk desa di Jawa percaya kepada kepala desanya yang telah menerima pulung ya atau wasiat ya dari langit sehingga ditetapkan Tuhan sebagai pemimpin atas mereka ya. Jadi menarik sekali kalau didiskusikan ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kasus ini ya baru-baru juga terjadi di Indonesia ya, beberapa kasus yang berhubungan dengan ini. Ada kasus Lia Eden ya, yang kalau saudara searching di internet itu yang yang berhubungan dengan pengikut-pengikutnya yang pada akhirnya banyak menyesatkan orang Kristen itu sendiri. Lalu baru-baru yang pas pandemi Corona saya dikasih berita ada berapa 50 kalau tidak salah jemaat atau orang Kristen meninggal oleh karena pendetanya suruh minum minum detol ya karena katanya pendetanya dapat wahyu dari Tuhan bahwa ya harus minum detol supaya tidak terjangkit virus corona dan akibatnya meninggal semua yang 50 orang itu. Ya kasus-kasus seperti ini dari dulu sampai sekarang itu masih terjadi ya. Ya sekali lagi fanatik ya. Fanatik ini sekarang bukan lagi fanatik terhadap kelompoknya tapi fanatik terhadap pribadi seseorang itu. Itu sesuatu yang tidak bagus ya kalau kita mengidolakan seseorang yang sampai kepada hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan seperti yang dialami oleh pengikut dari Branham ini sampai mereka percaya 1 tahun kemudian dia akan bangkit dan
karena tidak bangkit, akhirnya dikuburkan di sini. Lalu ya sampai 1980 ya, berapa tahun dari 66 sampai 80 itu pengikutnya masih ada, masih setia dan masih mengadakan ibadah Paskah setiap tahunnya. Iya, pertanyaannya adalah kenapa mereka sampai ya begitu percaya bahwa Branham itu pemimpin mereka itu ya akan bangkit ya setahun kemudian, dan juga setelah itu di tahun 1980 masih mereka menantikan kebangkitan dia. Jadi jawabannya adalah tidak lain tidak bukan oleh karena mereka diajari seperti itu, karena pengajaran dari Branham ini. Kenapa mereka sampai percayakan hal itu? Ya karena dia berkarisma, jadi perkataannya itu seperti dikatakan di sini berkualitas seperti nubuatan pesan dari Tuhan yang bersifat supranatural, yang pada akhirnya mempengaruhi pengikutnya dan mereka percaya akan apa yang dikatakan oleh Branham. Tapi yang lebih yang lebih jauh lagi kalau kita bertanya, kenapa sampai pengajaran dari Branham itu begitu kontroversi ya, begitu keluar dari kebenaran firman Tuhan, dari apa yang dia ajarkan pada waktu itu. Nah, tidak lain tidak bukan penyebabnya di sini ya, waktu pengajaran dia sudah kontroversi, bahkan sudah dikatakan sesat, itu karena di sini awalnya ketika dia memecat Gordon, temannya ini ya, Lindsay ya, yang merupakan pendampingnya yang adalah seorang ahli teologi. Jadi saya percaya peran Gordon Lindsay selama ini adalah untuk memberikan sebagai penyeimbang dalam pengajaran ya Branham, manakala kalau sudah menyimpang dari dari kebenaran firman Tuhan akan diluruskan oleh Lindsay ini. Tapi karena sudah tidak ada lagi, dia sudah diusir, maka mulailah pengajarannya mulai kontroversi atau mulai sesat dikatakan dalam kasus ini, yang sampai ia mengajarkan bahwa wanita itu bukan ciptaan Tuhan, melainkan benih dari si ular atau setan, dan wanita harus dihukum sedangkan pria boleh berpoligami dengan bebasnya. Ini kan konyol ya, pernyataan teologisnya yang seperti ini. Jadi ini pembelajaran bagi kita kalau sebagai pemimpin gereja ya, kita membutuhkan orang lain, selalu membutuhkan orang lain yang dapat ya mengontrol ya karakter kita, pengajaran kita ya, supaya tidak jauh bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Yang jadi masalah ada ketika orang sudah merasa paling benar ya teologinya, paling benar pengajarannya. Nah, disitulah awal di mana dia akan jatuh dan akan seperti kasus yang dialami oleh Branham ini. Jadi itulah sebabnya di awal saya sudah mengatakan bahwa kita sebagai makhluk sosial, kita bisa hidup dan bertahan hidup ya kalau ada orang lain di sekitar kita. Ya, kita membutuhkan orang lain untuk kita bisa hidup dan bertahan hidup. Ya, kita membutuhkan orang lain untuk kita bisa mengontrol kehidupan kita, karakter kita, pengajaran kita, ya, supaya ketika orang lain melihat ya sesuatu yang sudah bertentangan dengan firman Tuhan, jadi mereka akan memberitahu kita. Tapi kalau kita sudah merasa tidak membutuhkan orang lain dan apa yang kita ajarkan itu yang paling benar,
Nah, disitulah menurut saya awal kejatuhan seorang pemimpin Kristen, seperti yang terjadi di kasusnya Branham ini. Saya ikut orang Amerika ya, seorang misionaris yang pernah melayani di Indonesia, namanya Pak John Stroud. Dan saya waktu sebelum menikah, saya tinggal bersama dengan keluarga ini selama 2 tahun di Yogyakarta. Dan sampai sekarang dia adalah jadi bapak rohani saya. Jadi kalau ada masalah-masalah kehidupan rohani maupun pengajaran teologi yang perlu saya diskusikan, saya selalu tanya ke beliau. Saya selalu berdiskusi dengan beliau, dan beliau yang memberikan jawaban, memberikan sharing tentang apa yang saya ajak untuk berdiskusi. Ya, karena saya merasa sekalipun saya sudah pendeta, sudah dosen, dan sekarang mengambil pendidikan doktor teologi, ya bukan berarti bahwa saya tidak membutuhkan orang lain. Saya tidak perlu orang lain untuk mengajari saya dan seterusnya. Jadi itu merupakan satu cara di mana kita dapat mengcounter ataupun dapat mengontrol hal-hal yang menyimpang dari pengajaran firman Tuhan yang kita lakukan. Itu caranya, satu-satunya cara. Jadi kalau ada orang lain di sekitar kita, kita mau berbagi, kita sharing, berdiskusi, dan terbuka dengan orang lain, selalu membuka diri. Itu disitulah kita dapat belajar banyak tentang kebenaran firman Tuhan juga. Nah, itulah sebabnya Dr. Petrus Mariono itu dia selalu berkata, tipe orang itu ada 3 ya. Ada yang idealis, lalu ada yang pragmatis, dan ada yang realistis. Ya. Jadi yang paling enak itu katanya jadi orang yang pragmatis itu. Jangan terlalu menjadi orang yang idealis dan yang selalu realistis. Kalau orang yang selalu idealis itu, ya istilah itu pokoknya. Kalau orang idealis itu. Jadi apa yang dia pahami yaitu itulah yang dianggap sebagai sebuah kebenaran dan yang lainnya salah. Orang yang pragmatis itu adalah orang yang selalu terbuka dengan orang lain, masukan dari orang lain, pengajaran dari orang lain, dan dia mempertimbangkan. Kadang-kadang dia merasa, oh memang betul saya salah. Kadang-kadang dia merasa, oh itu dia salah, saya benar. Jadi itu orang yang pragmatis itu. Kalau orang yang realistis itu, ya selalu melihat kenyataan, selalu melihat fakta yang terjadi. Dan bahayanya juga orang yang realistis, sama seperti orang yang idealis itu tadi. Itu kalau orang yang realistis itu banyak dipengaruhi, cepat sekali dipengaruhi, bukan banyak dipengaruhi, cepat sekali dipengaruhi. Dan itulah sebabnya cepat juga dia kalau ada pengajaran yang menyimpang dari firman Tuhan akan ikut juga ke sana, oleh karena dia selalu bersikap realistis. Ya, saya kira itu sedikit mengenai diskusi ataupun pemahaman saya tentang kasus ini untuk menolong kita, mengajar kita, menambah pengetahuan dan pengalaman kita manakala kita menghadapi kasus-kasus yang seperti Branham ini. Nah, itulah sebabnya dengan berakhirnya pembahasan tentang kasus ini, maka berakhirlah juga semua pembahasan materi bab 2 hari ini. Dan itulah sebabnya di akhir dari pembahasan materi ini saya mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara, dan saya berharap apa yang saudara pelajari khususnya dari materi bab 2, baik di bagian pertama dan bagian yang kedua ini, banyak hal, banyak pengetahuan, banyak pengalaman yang saudara bisa dapatkan untuk kemajuan pelayanan saudara. Saya senang pada pertemuan kemarin yang pertama banyak yang bertanya, banyak yang berdiskusi, dan saya melayani
memberikan jawaban, memberikan arahan dari apa yang ditanyakan lewat PA, baik secara langsung maupun di grup. Baik saudara, kita akan mengakhiri sesi perkuliahan kita hari ini. Seperti biasanya, sebagaimana kita telah membuka dan mengawali sesi perkuliahan tadi di dalam doa, maka kita juga akan mengakhiri sesi perkuliahan kita hari ini di dalam doa juga. Dan itulah sebabnya sebelum kita akan berdoa bersama-sama menutup sesi perkuliahan kita hari ini, saya kembali rindu mengajak kita sekalian, semua mahasiswa di rumah masing-masing yang sedang mengikuti kuliah online ini, kita akan memuji Tuhan bersama-sama, kali ini dengan satu pujian penyembahan, yaitu "Kala ku cari damai, hanya ku dapat di dalam Yesus." Kita percaya bahwa sukacita, kebahagiaan, dan kedamaian itu hanya ada di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Biarlah pujian ini menghantarkan kita untuk kita mengakhiri perkuliahan ini, dan sekaligus akan membawa kita pada istirahat kita malam hari ini dengan damai dan sukacita yang datangnya dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sekali lagi dari awal. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sekali lagi bersama Dia
bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, seperti pujian yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan, kala kami mencari damai hanya kami dapatkan di dalam Engkau ya Tuhan. Karena Engkaulah sumber damai dan sukacita dan kebahagiaan itu ya Tuhan. Kami tidak mendapatkan kebahagiaan di luar Engkau, dan kami hanya temukan hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih, biarlah pujian ini mengingatkan kami untuk kami selalu dan senantiasa mencari kebahagiaan, sukacita dan damai sejahtera itu hanya kepada Engkau yang menjadi sumber sukacita dan damai sejahtera itu ya Tuhan. Terima kasih buat pimpinan penyertaan-Mu dan berkat-Mu sepanjang perkuliahan kami hari ini. Biarlah sebentar ya Tuhan kami mengakhiri perkuliahan ini dan kembali ke aktivitas kami sepanjang malam hari ini. Mohon kiranya Tuhan terus menjaga melindungi kami dimanapun dan bagaimanapun keberadaan kami ya Tuhan, sehingga kami rindu melalui hidup kami Nama-Mu dipuji dan dipermuliakan, dan banyak orang diberkati melalui kehidupan kami ya Tuhan. Ketika kami beristirahat malam ini, kami percaya kami berada dalam perlindungan dan kuasa-Mu, sehingga kami boleh beristirahat dengan baik, dan besok pagi kami boleh bangun dengan keadaan tubuh yang sehat, untuk kami dapat melaksanakan tugas aktivitas, pekerjaan, dan pelayanan kami masing-masing. Dan biarkanlah kehendak-Mu akan mempertemukan kami kembali pada kesempatan yang akan datang, untuk melanjutkan sesi perkuliahan kami hari ini ya Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Kami menaikkan syukur dan terima kasih kami, dan mengakhiri seluruh rangkaian sesi perkuliahan online kami hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, mari semua yang percaya berkata, amin. Baik saudara, sampai di sini perjumpaan kita hari ini dalam perkuliahan online. Ya, mata kuliah sosiologi tentunya saya berharap dan saya terus berdoa semakin banyak pengetahuan dan pengalaman yang saudara dapatkan melalui perkuliahan online ini. Dan biarlah itu semua dapat berguna dalam kehidupan sosial masyarakat kita, sehingga melalui kehidupan kita nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan, dan banyak orang diberkati melalui kehidupan kita. Akhir kata, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati saudara, dan sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Amin.